Melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, pada saat itu Yu Seong kaget, karena ia menyadari bahwa pria yang mengenakan topeng tersebut adalah Kang Hyun. "Hyung Nim, kau lagi apa di tempat ini?" Setelah Yu Seong bertanya seperti itu, tiba-tiba, ia baru menyadari lagi, bahwa semua peristiwa yang dialami Guilbait adalah perbuatan Kang Hyun. Sembari menghampiri Kang Hyun, Yu Seong kembali berbicara, "Apa kau orang yang menghajar mereka semua? Ternyata kau masih sering melakukan hal-hal yang seru ya?" Mendengar ucapan dari Yu Seong, itu membuat Kang Hyun berpikir mengapa Yu Seong berada di sana. Di dalam benak Kang Hyun, ia mengatakan, "Kalau kupikir-pikir, dia kaya kan? Apa jangan-jangan, Guilbait berada di belakangnya?" Kemudian Kang Hyun pun langsung menodongkan pedangnya ke Yu Seong. Dengan nada suara yang mengancam, Kang Hyun menanyakan apakah Yu Seong juga anggota dari Guilbait. Lalu Yu Seong menanggapi pertanyaan Kang Hyun dengan sangat santai. "Hei Hyung Nim, bisa-bisanya kau menganggapku punya hubungan dengan sampah seperti mereka? Apakah kau juga melihatku sebagai sampah ya?" Mendengar juga pernyataan Yu Seong begitu, itu membuat salah seorang anggota dari Guilbait yang saat itu juga bertugas menjaga pintu gerbang dungeon bersama Yu Seong menjadi sangat kaget dan tidak mengerti maksud pembicaraan mereka. Setelah mendengar jawaban Yu Seong, Kang Hyun pun bertanya kembali, "Kalau begitu, kenapa kau ada di sini? Kau kenal dengan Jung Wi Hyun? Dia ketua guilnya." Si bajigur itu, yang tidak punya apa-apa selain harga dirinya, sedang merangkak dan memohon, "Aku senang sekali mempermainkan dia." Mendengar lagi jawaban Yu Seong begitu, seketika, itu membuat ekspresi Kang Hyun menjadi datar. "Terserah kau saja, aku tidak punya urusan denganmu, jadi jangan menghalangiku. Kalau ada kesempatan ayo kita makan bareng," ucap Kang Hyun dan kemudian ia berlalu pergi melewati Yu Seong, kembali meneruskan apa yang harus ia lakukan di sana. Namun Kang Hyun berpikir, bahwa nomor kontak Yu Seong ia tidak punya. Tiba-tiba, Yu Seong melompat menyerang Kang Hyun dari belakang. Sesaat Kang Hyun terlihat tidak melakukan reaksi apapun. Tetapi ternyata Kang Hyun juga menyadari serangan tiba-tiba yang Yu Seong lakukan. Lalu dengan sigap Kang Hyun menahan serangan tersebut. Melihat tindakan yang dilakukan Yu Seong ke dirinya, itu membuat Kang Hyun kaget. "Hahaha, jadinya tidak seru kalau kau pergi begitu saja." Setelah Yu Seong ngomong begitu ke Kang Hyun, ia kembali menyerang lagi. Tak disangka, ternyata, Kang Hyun juga menyukai sikap yang dilakukan Yu Seong. "Aku tidak akan segan-segan padamu meskipun kita saling mengenal. Matilah," ucap Kang Hyun ke Yu Seong. Menyadari sikap Kang Hyun yang mulai serius, itu membuat Yu Seong menjadi sedikit panik. "Ini yang kuinginkan Hyung Nim. Ayo lakukan pertarungan ini dengan benar," balas Yu Seong. Kemudian Kang Hyun mengaktifkan skillnya yang bernama Giant Power dan Wayne Secret secara bersamaan. Lalu tanpa ragu, Kang Hyun pun mulai membalas serangan Yu Seong. Tetapi, Yu Seong masih dapat menghindari serangan fatal yang baru saja Kang Hyun lepaskan. Walau begitu, Yu Seong tidak sepenuhnya dapat menghindarinya. Terlihat pipi Yu Seong mendapatkan luka gores dari serangan Kang Hyun. "Kau sudah menjadi monster macam apa setelah sekian lama? Kau memang masih yang terbaik," ucap Yu Seong, dan setelahnya ia tertawa girang sembari sangat menikmati pertarungan itu. Di sisi Kang Hyun, pada saat itu ia merasa pertarungan yang ia lakukan dengan Yu Seong, itu sangat menghambat rencananya untuk merungkatkan Guilbait. Setelah Kang Hyun berpikir demikian, itu membuat ia menggeram dan ingin segera menyelesaikan dengan cepat pertarungan tersebut. Tetapi Yu Seong tidak lemah, di pertarungan mereka, Yu Seong dapat melakukan perlawanan dengan seimbang melawan Kang Hyun. Menyadari lagi bahwa kemampuan Yu Seong mampu mengimbanginya, itu malah semakin membuat Kang Hyun menjadi tambah bersemangat. Di dalam benaknya ia berkata, "Sudah berapa lama sejak aku berada dalam pertarungan yang sebenarnya?" Melihat ekspresi wajah Kang Hyun, Yu Seong pun mengatakan ke Kang Hyun, "Mimik wajah itu, aku tahu kau juga menikmati pertarungan ini kan?" Dalam kesenangan yang mereka berdua rasakan di dalam pertarungan mereka, tiba-tiba, penjaga pintu dungeon sebelumnya mendadak ikut menyerang Kang Hyun. Mengetahui akan hal tersebut, mendadak Kang Hyun, juga Yu Seong, terdiam.
Di sisi pemikiran pria itu, di dalam benaknya ia bergumam, kalau ia ikut membantu di dalam pertarungan antara Yu Seong dan Kang Hyun maka kedepannya ia akan diangkat menjadi eksekutif. Namun, belum sempat ia menyelesaikan aksinya, tiba-tiba senjata gada berduri Yu Seong melesat menyasar ke wajahnya. Benar saja, dalam sekejap, pria itu pun terkena dengan sangat telak serangan dari Yu Seong. Terlihat dengan sangat jelas, hasil serangan tersebut membuat gada berduri milik Yu Seong dipenuhi dengan cairan merah milik pria tadi. Dan setelahnya, pria itu pun terjatuh dan mungkin telah berakhir saat itu juga. Kala itu, ekspresi Yu Seong terlihat sangat gelap, dibarengi dengan aura kekuatan yang menyelimuti tubuhnya. Padahal aku sedang bersenang-senang, tapi kau malah ikut campur dan merusak kesenanganku, ucap Yu Seong dengan kesalnya ke pria yang sudah terkapar tadi. Melihat kejadian tersebut, itu membuat Kang Hyun berpikir, bahwa sepertinya mereka tidak berada di pihak yang sama, meskipun begitu, bisa-bisanya dia menghabisinya semudah itu. Kemudian, terlihat lagi Yu Seong telah menghela nafasnya dan menurunkan tensinya yang tadi sangat marah karena perbuatan orang tersebut, yang saat itu ternyata ia benar-benar sudah dihabisi oleh Yu Seong. Nafsu bertarungku sudah hilang, padahal aku benar-benar ingin bertarung denganmu. Aku sebenarnya benar-benar ingin ikut membantumu, tapi aku juga tidak mau dibenci Jung Wi Heon, terang Yu Seong ke Kang Hyun, sembari sudah menyimpan kembali senjatanya ke inventory miliknya. Di dalam benaknya Kang Hyun, ia mengatakan bahwa ia yakin Jung Wi Heon sudah membenci dirimu bajigur. Gumam Kang Hyun, menebak hal yang sudah pasti. Ngomong-ngomong Hyung Nim, Jung Wi Heon itu orang yang seperti apa? Tanya Yu Seong. Goblok. Jung Wi Heon adalah anak bajigur dari seorang konglomerat besar. Karena itulah dia bisa menggila bersama sekelompok sampah masyarakat, jawab Kang Hyun. Walaupun begitu, memangnya kenapa? Apa aku tidak bisa menyentuhnya karena dia anak konglomerat? Kalau aku langsung ketakutan karena hal itu, aku tidak mungkin memulai perbuatanku ini. Lanjut jelas Kang Hyun, sembari ia juga akan pergi meninggalkan Yu Seong. Sebelum Kang Hyun pergi untuk memasuki dungeon yang berada di depan mereka, Yu Seong pun mencoba menghentikannya. Ah, tunggu, kau harus mendengarkanku dulu sampai akhir. Hyung Nim, izinkan aku bergabung denganmu. Aku benar-benar ingin melihat dia marah, ucap Yu Seong ke Kang Hyun. Mendengar ucapan Yu Seong yang seperti itu, sontak saja itu membuat Kang Hyun menjadi sangat terkejut tidak menyangkanya. Keesokan harinya, di kantor pemimpin Guild Bait, yaitu Jung Wi Heon. Waktu itu, di kantornya, Jung Wi Heon terlihat sangat marah. Saking marahnya sampai-sampai ia mengumpat kesal atas berita yang baru saja ia dapatkan. Apa? 3 dungeon sudah dirampok, dan kita tidak bisa menghubungi An Yu Seong? Dasar bajigur tidak berguna, bajigur itu bahkan tidak bisa membantuku, teriak Wi Heon sembari menghancurkan barang-barang yang ada di atas meja kerjanya. Kalian semua cuma sampah yang tidak bisa membayar ongkos makan. Bagaimana caraku berurusan dengan bajigur seperti mereka? Lanjut ucap kesal Jung Wi Heon depan sekretarisnya, yang hanya berdiri diam sembari melihat bosnya itu mengamuk. Selang beberapa saat, ia mulai kelelahan sendiri karena marah-marahnya. Tetapi ia masih sangat kesal atas apa yang telah terjadi pada guildnya karena ulah Kang Hyun. Lalu, ia memerintahkan sekretarisnya untuk mengumpulkan semua anggota guildnya dan berkumpul besok tepat jam 8. Sambil menundukkan kepala, sang sekretaris itu menjawab, "Saya tidak yakin kalau para anggota guild bisa berkumpul." Mendengar jawaban seperti itu dari sang sekretaris, itu lagi-lagi membuat Jung Wi Heon menjadi marah kembali. Tidak peduli kau sedang sakit atau ada keluargamu yang meninggoy, kumpulkan semuanya. Bajigur, apa kau tidak mengerti perkataanku? Teriak Jung Wi Heon kepada sekretarisnya sekaligus wakil guildnya itu. Saat ini semakin banyak anggota yang meninggalkan guild, dan banyak yang sudah memutuskan kontaknya dengan kita, terang sang sekretaris, menjelaskan keadaan para anggota guild mereka. Tetapi pada saat itu Jung Wi Heon tidak peduli dengan alasan apapun, ia kembali mengatakan kepada sekretarisnya, "Sandra orang tuanya lalu ancam mereka, akan kupastikan semua yang tidak mau mendengar, bisa menggunakan telinga mereka." Lagi-lagi sang sekretaris tidak dapat melakukan perintah tersebut,
ia mengatakan kepada Jung Woo Heon bahwa suasana guild mereka saat ini sedang berantakan. Sudah banyak yang pergi dan kalau Anda mengancam para anggota guild di waktu seperti ini. Jelas sang sekretaris, tetapi ia tidak meneruskan ucapannya itu. Paham atas ucapan yang disampaikan sekretarisnya, akan situasi guild mereka yang tidak baik-baik saja, itu membuat Jung Woo Heon menggeram, menahan semua emosinya, yang seakan-akan mau meledak. Di saat yang sama, terdengar suara dering ponsel yang ada di saku jas Jung Woo Heon. Apa-apaan? Apa mereka tidak tahu kalau aku sedang marah? Ucap kesal Jung Woo Heon sembari melihat panggilan tersebut. Terlihat panggilan dari ponselnya, panggilan tersebut dari nomor pribadi. Jung Woo Heon pun mengangkat panggilan tersebut. Saat itu, orang di panggilan tersebut mengatakan, "Kau tampaknya sedang kesulitan akhir-akhir ini Tuan Jung Woo Heon." Menyadari suara siapa yang sedang berbicara dengannya, seketika itu juga, itu membuat Jung Woo Heon sedikit tersenyum. Lalu di dalam benaknya ia berpikir bahwa, mungkin situasinya akan jadi lebih mudah dari apa yang kupikir. Kemudian, Shin memperlihatkan isi percakapan di sosial media, yang membicarakan tentang guild Bait yang sedang dilanda kebangkrutan. Ternyata, Kang Hyun dan Yu Seong, di saat yang sama sedang membaca berita tersebut melalui ponsel Kang Hyun. Sepertinya berhasil kan? Kita baru menerobos ke dalam dungeon selama seminggu, ucap Yu Seong ke Kang Hyun. Baiklah, sepertinya sudah waktunya untuk menyelesaikan ini, sahut Kang Hyun, sembari terlihat mereka berdua baru saja menyelesaikan sebuah dungeon milik guild Bait. Memang seru, tapi mau bagaimana lagi? Jadi bagaimana caramu menyelesaikan ini? Tanya Yu Seong. Ya, sepertinya tidak apa-apa kalau aku memberitahumu. Kemarilah dan dengarkan baik-baik, sahut Kang Hyun ke Yu Seong. Lalu, Kang Hyun pun mulai berbisik, memberitahukan rencananya kepada Yu Seong. Mendengar semua rencana yang akan Kang Hyun lakukan, itu membuat Yu Seong menjadi sedikit mencemaskannya. "Hyung Nim, apa kau sudah tidak waras ya?" ucap Yu Seong ke Kang Hyun. Kemudian Shin pun berganti. Di awal chapter, diperlihatkan, sebuah pesan yang tertulis di secari kertas, pesan yang tertulis, besok jam 6 sore, di dungeon hutan di Sruvin, di daerah Ahnyongshi. Datanglah jika kau ingin menyelamatkan guildmu. Tertanda si pencuri. Setelah membaca pesan tersebut, seketika, dengan sangat kesal orang yang membaca pesan itu pun meremukannya. Ternyata orang yang meremukan surat tersebut adalah Jung Woo Heon, pemimpin guild Bait itu sendiri. Bajigur ini, jadi sekarang dia mau bertarung secara terbuka ya? Baiklah, hari ini aku akan cek wajah si bajigur itu, dan memisahkan tulang dari dagingnya, ucap kesal Jung Woo Heon, sembari akan memasuki sebuah dungeon bersama seluruh anggota guildnya. Di sisi para anggota guild Bait yang ada di sana, di antara orang-orang tersebut, mereka saling berbicara pelan-pelan antara satu dan yang lain. "Ah, sial sekali, padahal aku tidak bermaksud untuk datang ke sini." Setelah salah seorang berkata demikian, orang yang lainnya juga menanggapinya. "Tapi mau bagaimana lagi, jika kau tidak datang, aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi ke depannya. Lebih baik mengukur situasinya dengan hati-hati." Mendengar juga perbincangan tersebut, spontan saja itu membuat Jung Woo Heon menjadi sangat kesal. "Cih, bajigur, aku harus bertindak dengan orang-orang tak berguna ini." Di dalam benak Jung Woo Heon, ia juga menyesalkan, karena sebelumnya dia tidak berhasil membujuk seseorang untuk ikut membantunya. Cerita pun mundur, di saat Jung Woo Heon menerima sebuah panggilan dari ponselnya. "Sepertinya kau sedang dalam banyak masalah akhir-akhir ini," ucap orang di dalam panggilan ponsel. Mendengar suara tersebut, Jung Woo Heon pun mengetahui siapa orang yang meneleponnya itu. "Ya, ini aku. Aku menelepon untuk bertanya, apa kau dalam masalah?" ucap lagi orang yang menelepon Jung Woo Heon. Di dalam benaknya Jung Woo Heon, ia mengatakan, "Akhirnya, tidak ada acara untuk menghubungi siapapun, jadi aku meminta bantuan dari seseorang seperti An Yu Seong. Tapi dia menghubungiku terlebih dahulu di saat seperti ini. Jika itu dia pasti bisa membantuku." Setelah Jung Woo Heon berpikir begitu, kemudian Jung Woo Heon segera menanggapi ucapan dari orang yang meneleponnya. "Haha, kau menghubungiku di waktu yang tepat. Jika kau membantuku, aku akan memberi balasan yang baik. Aku juga akan meminta ayahku untuk membantumu."
Tetapi, setelah Jung Wei-heon berkata seperti itu ke orang yang telah meneleponnya, tiba-tiba dirinya dibuat kaget. Siapa yang akan membantu siapa? Sepertinya kau tidak sepenuhnya memahami situasinya. Aku sudah berubah pikiran, aku akan menarik tanganku dari urusan ini. Mendengar tujuan orang yang meneleponnya seperti itu, sontak saja itu semakin membuat Jung Wei-heon terkejut. Tidak menyangkanya, mungkin kau seharusnya bergantung pada ayahmu yang hebat. Lanjut ucap orang yang menghubungi Jung Wei-heon. Kembali pada situasi sekarang, di dalam benak Jung Wei-heon, ia terlihat masih sangat kesal karena mengingat penolakan dari orang yang sebelumnya menghubunginya itu. Si sialan itu, tidak, si bajigur itu, dia lebih tidak waras dibanding An Yu Seong. Si brengsek-brengsek sombong ini, mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertindak seperti ini. Begitulah gumaman Jung Wei-heon sembari ia membakar surat dari si pencuri yang ada di genggamannya. Kemudian scene berganti kembali. Sekarang scene memperlihatkan, di sebuah kawasan, yang banyak ruko pertokoan. Di salah satu ruko tersebut, di dalamnya terlihat ada orang yang sebelumnya telah menelepon Jung Wei-heon. Terlihat juga di sana, ia sedang berbicara dengan temannya. Aku mengerti. Jadi Guil Bai telah memanggil anggota Guil. Sepertinya Jung Wei-heon sudah melangkah cukup jauh. Ucap orang itu kepada teman bicaranya. Meski begitu, kami adalah aliansi di permukaan. Apa kau benar-benar tidak berencana mengirim dukungan? Sahut teman dari orang yang sebelumnya telah menelepon Jung Wei-heon. Dan akhirnya, diperlihatkan juga perawakan asli dari orang yang sebelumnya telah menghubungi Jung Wei-heon. Pria ini bernama Choi Min-ju. Mendengar pertanyaan dari pria yang sedang bersamanya, Choi Min-ju menanggapinya kembali. Tentu saja tidak. Tidak ada gunanya mendukung sampah seperti dia, ucap Choi Min-ju. Tapi jika dia berakhir, Ketua Jung Sang-su tidak akan tinggal diam, sahut kembali teman bicara Choi Min-ju. Mendengar kembali ocehan teman bicaranya, seketika saja itu membuat Choi Min-ju melirik tajam pria tersebut. Lalu dengan tiba-tiba, sebuah kekuatan melesat cepat menyerang pria tadi. Benar saja, dalam sekejap pria tersebut pun lehernya tercengkram sebuah skill milik Choi Min-ju. Lalu, Choi Min-ju pun mengangkat pria itu dengan skill miliknya. Jadi apa ini berarti? Aku harus merangkak sambil memperhatikan orang tua itu, ucap Choi Min-ju ke orang yang sudah diangkatnya tadi. Menyadari dirinya sudah terancam, pria itu pun langsung meminta maaf ke Choi Min-ju sembari menahan rasa sakit karena telah tercekik oleh skill Choi Min-ju. Mendengar ucapan permintaan maaf dari orang tersebut, itu membuat Choi Min-ju menghela nafasnya sembari masih menatap tajam teman berbicaranya tadi. Setelahnya, Choi Min-ju pun melepaskan cengkraman skill miliknya dari leher orang tersebut. Setelah dilepaskan Choi Min-ju, orang itu kembali duduk dan perlahan mulai menstabilkan nafasnya yang tadi telah tercekik. Tidak apa-apa, teruskan saja dengan apa yang kau lakukan, juga cari sumber pendanaan baru, ucap lagi Choi Min-ju ke teman bicaranya, yang sepertinya orang tersebut adalah bawahan Choi Min-ju. Mendengar instruksi dari Choi Min-ju, dengan sigap pria tadi menyahut mengerti atas instruksi yang baru saja diberikan. Kembali pada situasi Jung Wei-heon, saat ini Jung Wei-heon dan para anggotanya telah memasuki dungeon peringkat D bernama Hutan Disrufin. Sekarang jam berapa? Tanya Jung Wei-heon ke salah seorang bawahannya. Sekarang sudah jam 6:05. Jawab bawahan Jung Wei-heon. Mengetahui waktunya sudah lewat dari waktu yang sudah dijanjikan si pencuri di dalam suratnya, itu membuat Jung Wei-heon menjadi kesal. Bajigur itu, dia yang memanggilku, tapi dia tidak terlihat di mana-mana. Jangan sampai ini buang-buang waktuku, keluh Jung Wei-heon. Setelah itu, Jung Wei-heon memberikan arahannya ke semua anggotanya. Semua, bersiap untuk bertarung. Kita tidak tahu ada berapa banyak musuh, tapi mereka mungkin sedang bersembunyi. Mendengar instruksi tersebut, serempak semua anggota Jung Wei-heon menyahut siap. Lalu, salah satu anggota Guil Bai memberitahu Jung Wei-heon dengan menunjuk ke satu arah yang berada tidak jauh dari posisi mereka. Dari arah yang ditunjukkan, terlihat di sana ada gumpalan debu tebal yang berterbangan, bergerak mendekat ke arah mereka. Melihat hal tersebut, sesaat mereka semua tidak paham akan sesuatu yang mendekati mereka.
Ternyata dari gumpalan debu yang mendekati kuil bait, itu adalah Kang Hyun. Saat itu Kang Hyun sedang tertawa sembari berlari, disusul oleh segerombolan monster serigala yang mengejarnya dari belakang. Dengan ekspresi seperti seorang psikopat, Kang Hyun menyeringai ke arah Jung Wi Heon beserta seluruh anggotanya yang sudah berada di sana. Mengetahui sosok yang mendekati mereka itu adalah Kang Hyun, itu membuat mereka semua menjadi sangat kaget. Sampai-sampai salah satu dari tim kuil bait mengira sosok tersebut adalah kembaran Kang Hyun. Mengapa mereka menebak seperti itu? Itu karena dikira kuil bait sebelumnya Kang Hyun sudah berakhir, karena dulu mereka semua telah menghabisinya. Terlebih Jung Wi Heon, pada saat itu, dialah yang paling terlihat sangat terkejut, menyadari bahwa Kang Hyun masih hidup. Jung Wi Heon, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Teriak Kang Hyun, menyapa Jung Wi Heon, sembari Kang Hyun akan mengambil sesuatu dari dalam tas yang dibawanya. Setelah Kang Hyun mengeluarkan salah satu benda dari dalam tasnya, ia mengatakan, "Ini hadiah dariku untukmu." Ternyata yang dikeluarkan Kang Hyun tadi, adalah seekor anak monster serigala. Melihat apa yang telah Kang Hyun tunjukkan ke mereka, kuil bait pun tahu apa itu. Bukankah itu anak Disrufin? Lucu sekali, ucap beberapa orang anggota dari kuil bait. Sekarang, ucap lagi Kang Hyun, sembari ia telah memasang kuda-kuda untuk melempar anak monster Disrufin yang ada di tangannya. Kemudian, Kang Hyun tanpa ragu melempar anak monster tersebut. "Terimalah hadiah ini," teriak lagi Kang Hyun ke kuil bait. Melihat perbuatan yang dilakukan Kang Hyun, itu membuat anggota kuil bait tidak mengiranya, tidak waras. Bagaimana bisa dia melempar anak monster yang lucu seperti itu? Ucap lagi salah satu anggota dari kuil bait. Tak lama, spontan saja orang yang berkata barusan, bergegas melepas senjatanya. Lalu, ia terlihat telah bersiap menangkap seekor anak monster yang baru saja Kang Hyun lempar ke arah mereka. "Aku akan menjaganya," ucap pria berkepala pelontos, yang sebentar lagi akan menangkap anak monster yang dilempar Kang Hyun tadi. Dengan ekspresi sangat takut, anak monster Disrufin itu pun melesat cepat mengarah ke kuil bait. Sesaat setelahnya, dengan sangat lembut pria berkepala pelontos itu pun berhasil menangkap anak monster tersebut. "Dapat kau," ucap pria berkepala pelontos, sembari menunjukkan raut wajah yang memerah, karena melihat keimutan dari anak monster yang baru saja berhasil ia tangkap. "Semuanya aman sekarang, ayah akan merawatmu dengan baik," lanjut ucap pria berkepala pelontos kepada anak monster Disrufin itu, dibarengi juga dengan pandangan para anggota kuil bait yang lainnya, yang juga terpesona dengan keimutan anak monster tersebut. Di sisi anggota kuil bait yang lain beserta ketua kuil mereka, di sana mereka semua mengumpat kesal memaki Kang Hyun. Melihat lagi apa yang telah dibawa Kang Hyun di dalam tasnya, lagi-lagi itu membuat Jung Wi Heon menjadi sangat kesal juga cemas. Ternyata yang membuat ekspresi Jung Wi Heon begitu kesal, karena Kang Hyun telah mencuri lebih dari satu anak monster Disrufin. Di situasi lainnya, terlihat juga para monster Disrufin dewasa dalam kondisi beringas, terus mengejar Kang Hyun karena Kang Hyun telah mencuri anak-anak mereka. Pada kondisi yang seperti itu, Jung Wi Heon juga menyadari, rencana Kang Hyun yang mencuri anak-anak monster Disrufin setelahnya melemparkan anak-anak monster Disrufin tersebut ke kuil baitnya. "Terimalah semua hadiah dariku," teriak lagi Kang Hyun ke kuil bait, sembari melempar lagi anak-anak monster Disrufin yang tersisa, yang ada di dalam tas yang dibawanya ke kuil bait. Dengan cepat, tas yang berisi anak-anak monster Disrufin itu pun melayang tepat ke kuil bait. Dari tas yang dilempar Kang Hyun, anak-anak monster Disrufin keluar berjatuhan tepat ke arah anggota kuil bait. Melihat anak-anak monster Disrufin yang lucu-lucu itu, mereka semua sangat terpikat dan menginginkannya. Tepat di saat yang sama, terlihat Kang Hyun pun melompat cepat. Dari ekspresi wajah Kang Hyun, ia terlihat sangat bersemangat telah melakukan rencananya. Tak lama, Kang Hyun pun mendarat dengan sangat kuat, tepat di depan kuil bait, sembari menebaskan pedangnya ke Jung Wi Heon, tetapi Jung Wi Heon mampu menghindari tebasan dari Kang Hyun. Perbuatan Kang Hyun yang begitu, juga dibarengi dengan lompatan gerombolan para monster Disrufin, menuju di mana anak-anak mereka berada. Dengan buas, para gerombolan monster Disrufin itu pun menerjang kuil bait.
Menyadari serangan tersebut, Jung Wi-heon selaku pimpinan dari Guild Bait dengan sigap mencoba melawan dengan skillnya. Tetapi di saat yang sama, dia juga melihat pergerakan Kang Hyun. Ternyata pada saat itu, Kang Hyun telah berlari untuk menjauh dari Jung Wi-heon. "Semoga sukses," teriak Kang Hyun ke Jung Wi-heon. Melihat kelakuan Kang Hyun, Jung Wi-heon tidak bisa berbuat apa-apa, karena di saat itu ia sedang mencoba melawan serangan para monster Disruption yang mengamuk. Jung Wi-heon pun sangat kesal atas situasi yang dihadapinya karena ulah Kang Hyun. Di saat Jung Wi-heon masih sibuk dengan urusannya sendiri, pada saat itu, ia juga menyadari lagi sesuatu yang lain. Ternyata, Kang Hyun tadi berlari dari Jung Wi-heon bukan untuk melarikan diri, melainkan terlebih dahulu ia telah menghabisi satu persatu anggota Guild Bait. Menyadari perbuatan dari Kang Hyun kepada Guild Bait-nya, sontak itu membuat Jung Wi-heon menjadi sangat kesal, sampai-sampai salah satu monster Disruption yang tadi menyerangnya seketika telah tewas olehnya. Dan kemudian Jung Wi-heon dengan sangat kuat berteriak, memberi instruksi ke semua anggota Guild Bait-nya untuk segera mundur dan keluar dari dungeon tersebut. Saat itu juga, mendengar instruksi dari ketua mereka, dengan bergegas, semua para anggota dari Guild Bait itu pun mundur, dan berlari untuk meninggalkan dungeon. Sembari berlari untuk bergegas pergi meninggalkan dungeon, salah satu anggota Guild Bait mengatakan dengan kesalnya, "Serius, besok aku akan kabur dari guild sialan ini." Setelah para anggota Guild Bait hampir keluar dari dungeon, tiba-tiba dari gerbang keluar dungeon tersebut, muncullah Yuseon. Lalu, Yuseon mengeluarkan senjata gada berduri dengan aura skillnya yang sudah aktif. Melihat hal itu, semua anggota Guild Bait menjadi sangat kaget bercampur bingung. Tanpa basa-basi, Yuseon pun menyerang para anggota Guild Bait yang mencoba untuk melarikan diri dari sana. Dan berikutnya, hanya cairan merah saja yang terlihat bermuncrat-muncratan, menggambarkan di saat itu, di sana telah terjadi sebuah pembantaian massal.